Halo para omnivora, karnivora, herbivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Renal still in the house karena pengangguran. Jadi di video kali ini saya kembali akan menceritakan alur cerita, tapi kali ini bukan anime tapi film. Dan di film ini menceritakan seorang youtuber atau streamer yang terjebak di apartemennya karena di luar sedang banyak zombie. Tapi sedikit informasi kalau saya sudah ganti nama channel, lebih tepatnya menambahkan dari sebelumnya Renal sekarang Ernel TV, dan sekalian juga mengganti logo dari seperti ini hingga seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena habis ini saya akan menemui saudara angkat saya Bruce Lee di Jepang. Jadi gunakan handsfree, kencangkan celana dalam, dan cari posisi rebahan terbaik. Like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan nonton video ini sampai habis. Inilah alur cerita film Alive. Selamat datang di channel ini dan selamat menonton. Scene diawali dimana kita diperlihatkan alat-alat gaming yang tentunya bukan kentang. Lalu kita diperlihatkan seseorang sedang tertidur dan dia adalah tokoh utama di film ini yang bernama Oh Jun Yu, yang kita panggil saja Jun, yang dimana dia merupakan seorang streamer dan mempunyai banyak pengikut dan subscriber. Lalu scene berpindah dimana dia sedang melakukan kebiasaannya setelah bangun tidur seperti mencuci muka dan lain-lain. Namun pagi itu anggota keluarganya yang lain sedang keluar dan dia ditinggal sendiri di apartemennya dan disuruh ibunya untuk membeli persediaan makanan. Lalu scene berpindah dimana Jun sedang akan memulai live streaming dan bermain PUBG dengan teman-temannya. Lalu salah satu temannya memerintahkannya untuk menyalakan TV dan melihat berita. Namun tak lama setelah itu ada pesan darurat dari pemerintah dan terlihat orang-orang sedang berlarian dan ada banyak kekacauan di mana-mana. Dan kita diperlihatkan sebagian orang menyerang orang yang lain dengan menggigitnya. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan sebuah pintu dan sepertinya di luar ada seseorang yang sedang dikejar. Namun bodohnya Jun membuka pintu itu dan tiba-tiba seseorang lari masuk ke apartemennya dan sepertinya Jun tidak mengenali orang itu. Jun pun memaksa orang itu untuk keluar, tapi orang itu menolak untuk pergi. Tak lama setelah itu, Jun kembali mengusir orang itu dan menodongnya dengan pisau, tapi orang itu masih menolak untuk pergi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba orang itu kejang-kejang. Ternyata orang itu telah terinfeksi dan segera menjadi zombie. Jun pun diserang, namun dengan sedikit perlawanan, dia bisa mengeluarkan zombie itu dari dalam apartemennya. Singkat cerita, suasana di apartemen itu pun sudah tenang dan kita diperlihatkan Jun sedang berusaha menghubungi seseorang, namun semua jaringan saat itu terputus. Singkat cerita, malam pun tiba dan kita diperlihatkan Jun sedang membagi untuk menghemat persediaan makanannya karena faktanya Jun tidak pergi membeli persediaan makanan dan lebih memilih bermain game. Singkat waktu, pagi pun tiba dan ini hari kedua dia terjebak di apartemennya. Jun terbangun dan kembali mencoba menelpon, namun semua itu sia-sia. Namun beruntungnya dia masih bisa internetan dan mencoba meminta bantuan lewat Instagram. Lalu dia pun mempunyai ide dengan mencari sinyal menggunakan drone sambil melihat keadaan sekitar. Dan dia pun berhasil mendapatkan sinyal dan menelpon ayahnya. Namun tak lama setelah mendapatkan sinyal, baterai drone-nya pun akan habis dan terpaksa dia harus menurunkannya. Motor lewat bangsat. Anjing. Anjing. Lalu karena bosan, Jun pun lanjut bermain PUBG. Namun tiba-tiba sinyal internetnya ikut terputus.
Karena bosan, Jun pun tidur, namun dia terbangun. Faktanya di luar kita diperlihatkan seorang peluang cantik yang sedang berusaha bertahan dari serangan zombie. Namun saat sedang reload, dia pun diserang yang mengakibatkan ibu polon itu diseret masuk ke sebuah halte. Namun Jun berusaha menyelamatkannya dengan cara berteriak ke arah zombie itu. Dan karena teriakannya, salah satu zombie yang ada di depan pintu apartemennya pun menerobos masuk. Dan Jun berusaha menahan zombie itu, namun itu semua sia-sia. Zombie itu pun berhasil masuk dan mengejar Jun ke arah balkon. Dengan teknik karena sering bermain PUBG, Jun pun dapat dengan mudah menjatuhkan zombie itu ke bawah hingga balik ke lobi. Lalu Jun membuat video untuk menyemangati para subscribernya dan menceritakan sedikit keadaannya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan ini adalah hari ke-7. Kita diperlihatkan Jun sepertinya sudah kehabisan air dan tidak ada pilihan lain, dia harus meminum bir milik ayahnya. Dan kita diperlihatkan Jun sudah terlihat biasa-biasa saja melihat berita tentang zombie ini. Tak lama setelah itu Jun terlihat lapar dan memakan sebungkus mie ramen yang merupakan makanan terakhirnya di apartemen itu. Dan sekarang diperburuk di mana air di apartemennya juga mati. Singkat cerita, sekarang sudah hari ke-10 dan kita diperlihatkan Jun sedang membuat video untuk pengikutnya. Lalu kita diperlihatkan Jun punya ide untuk menggunakan radio untuk meminta bantuan. Namun agar radionya berfungsi, HP-nya harus dipasangi konektor berupa kabel yang berfungsi sebagai pengganti antena. Namun semua alat elektronik Jun adalah wireless yang artinya tak mempunyai kabel. Singkat cerita, hari ke-15 pun tiba. Dengan diiringi lagu copyright, Jun pun terlihat berjoget karena faktanya dia sedang mabuk karena dia tidak ada minuman lain selain bir. Lalu kemudian keluarganya pun datang dan terlihat biasa-biasa saja. Namun semua itu hanya ilusi dan kembali ke realita. Di sini Jun ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun teriakannya dapat mengundang para zombie datang. Jun pun berteriak tanpa suara. Tak lama setelah itu, sebuah pesan suara masuk dan rupanya itu pesan dari ibunya. Jun berusaha mencari sinyal agar dapat memutar pesan itu, yang sepertinya keluarganya sedang diserang oleh zombie. Di sini Jun nampak emosi dan menghancurkan semua barang yang ada di sana termasuk TV-nya. Kemudian Jun keluar dari apartemennya dan seperti menantang semua zombie untuk menyerangnya. Tak lama setelah itu, dia melihat sebuah zombie yang sedang mukbang. Tak lama setelah itu, ada segerombolan zombie yang datang dan akan menyerangnya. Jun pun diserang oleh kawanan zombie. Namun karena dia tokoh utama, dia pun dapat lolos dari gerombolan zombie itu dengan sedikit perjuangan. Singkat cerita, dia pun berhasil masuk ke apartemennya. Dan sekarang kita diperlihatkan sudah hari ke-20. Kita diperlihatkan ada pembasmi zombie dengan cara dibom dan hal itu mengakibatkan semua listrik padam. Karena dirasa sudah tidak ada harapan lagi, Jun kembali membuat video dan seperti berpamitan dengan para subscribernya. Faktanya, Jun akan melakukan bunuh diri, namun saat tergantung, seseorang rupanya berada di seberang apartemennya dan Jun pun tidak jadi mati. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis yang bernama Kim Yubin dan kita sebut saja Bin. Lalu Bin mengajak Jun untuk bertemu besok jam 7. Lalu scene berpindah dan kita diperlihatkan Bin sepertinya adalah seorang yang tahu caranya bertahan hidup dan memasang jebakan. Singkat cerita, pagi pun tiba dan kita diperlihatkan Jun rupanya terlambat bangun dan terbangun di jam 11. Kemudian Bin terlihat marah lalu mereka berkenalan. Tak lama setelah itu, sepertinya jebakan Bin mendapatkan hasil dan Bin kembali meminta Jun untuk bertemu jam 7. Lalu kita diperlihatkan seekor zombie sedang terjebak di jebakan Bin lalu mengepaknya dan seketika balik ke lobi. Singkat cerita, malam pun tiba dan beruntungnya malam itu sedang turun hujan. Jun dan Bin tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menampung air hujan.
Pagi pun tiba dan kita diperlihatkan Jun berhasil bangun tepat waktu. Namun Jun terlihat kelaparan, lalu Bin memberikan sebagian makanannya. Lalu Bin melemparkan tali ke arah Jun. Namun karena lemparan Bin tidak sampai, Jun pun menggunakan drone-nya untuk membawa tali ke apartemen Bin. Tak lama setelah itu, Jun terlihat panik. Faktanya, seekor zombie pemadam berusaha memanjat ke apartemen Bin dengan tali yang tadi Bin lempar. Parahnya lagi, tali itu terikat di sebuah meja dan Bin pingsan karena terbentur dengan meja itu. Lalu Jun berusaha mengganggu zombie itu dengan cara melempar botol dan dengan drone-nya. Namun semua itu sia-sia. Namun sebelum zombie itu masuk, Bin terbangun dan memotong tangan zombie itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan di sini Jun akan looting makanan di apartemen yang lain. Singkat cerita, Jun pun sudah ada di dalam sebuah apartemen dan dia mulai mencari makanan dan peralatan yang ada di sana. Dan beruntungnya apartemen itu adalah milik seorang pendaki, yang artinya ada banyak barang survival di sana. Dan Jun menemukan sebuah headset yang punya kabel dan menemukan walkie-talkie. Namun sebelum pergi, Jun mengecek seekor zombie yang ada di kasur itu dan tiba-tiba sama, saya juga kaget. Karena Jun adalah tokoh utama, Jun pun berhasil lari di tempat itu. Singkat cerita, Jun mencoba menggunakan headset kabel yang didapatnya, namun sia-sia. Kemudian Jun memberikan walkie-talkie dan sedikit makanan yang didapatnya ke Bin. Dan mereka mulai bercerita dan makan bersama. Tak lama setelah itu, Jun mendengar seperti suara hujan, namun itu bukan hujan. Suara itu semacam suara untuk memanggil zombie untuk dimusnahkan. Namun bodohnya, Bin menjatuhkan beberapa barang yang mengakibatkan segerombolan zombie yang ada di sana mendekati apartemennya. Namun sebelum zombie itu menyerang, Jun menelpon apartemen yang ada di sebelah Bin. Dan Bin pun selamat. Dan di sini Bin berusaha pergi dari apartemennya dan bertemu dengan Jun di bawah, lalu naik ke lantai 8. Di sini Bin mendapatkan pistol ibu poluan. Singkat cerita, mereka pun sampai di lantai 8 dan sepertinya tempat itu kosong. Namun kita diperlihatkan ada seekor zombie, lalu zombie itu memanggil temannya yang lain. Mereka pun diserang dan beruntungnya ada seorang di sana yang menyelamatkan mereka berdua. Lalu mereka diberikan makan dan minum. Namun di sini Bin terlihat curiga kepada orang itu. Benar saja, setelah makan Jun dan Bin terlihat lemas. Kemudian mereka berdua diikat, lalu Bin diseret masuk ke dalam kamar. Lalu Bin dikunci di dalam sebuah kamar yang faktanya Bin akan dijadikan makanan dari istri orang itu yang sudah menjadi zombie. Tak lama setelah itu Jun bangun dan menodong orang itu dengan pistolnya dan berusaha menyelamatkan Bin. Lalu Bin terdiam dan orang itu mengira kalau Bin sudah dimakan oleh istrinya. Faktanya Bin berhasil selamat dan mendorong zombie itu ke suaminya, lalu menembak mereka berdua. Namun karena suara tembakannya, semua zombie yang ada di sana mulai mendekati apartemen itu. Di sini Bin sudah putus asa dan meminta Jun untuk menembaknya. Namun sebelum Jun menembaknya, Jun melihat ada helikopter dan itu tim SAR. Lalu mereka bergerak ke atap untuk meminta bantuan.
Namun dengan sedikit usaha mereka bisa melalui zombie yang menghadang. Di sini Bin malah terjatuh dan ditarik oleh zombie. Namun Jun menolongnya dan menyuruh Bin naik ke atap duluan lalu meminta bantuan. Namun saat di atap, Bin tidak melihat satupun helikopter. Di sisi lain, Jun berhasil selamat dari zombie itu dan menyusul Bin ke atap. Setelah di atap, Jun berteriak dan berusaha meminta bantuan. Sementara itu, para zombie berhasil menerobos pintu atap dan mulai menyerang mereka. Lalu, Jun berusaha menghalau mereka dengan pistolnya, namun itu semua sia-sia. Dan setelah peluru pistolnya habis, tiba-tiba entah dari mana sebuah helikopter datang dari bawah dan segera menghabisi para zombie itu dan menyelamatkan Jun dan Bin. Dan di helikopter Jun mendapatkan sinyal dan mendapat pesan dari keluarganya yang ternyata keluarganya berhasil selamat. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat menzombikan.